di sana. Untuk pertanyaan pertama gini, untuk Mas Bikra sama Mas Dimas, yang pertanyaan pertama itu, ada nggak sih dari kedua Mas ini pernah di titik jenuh dalam membangun usaha ini, yang awalnya dari nol sampai detik ini, seperti itu. Pertanyaan kedua itu, eh, aplikasi atau media yang paling berdampak dari usaha mas-mas kalian itu apa? Kayak gitu, sampai kesuksesan usaha itu sampai berlanjut sampai sekarang. Terus pertanyaan yang ketiga itu, pengaplikasian materi kuliah sampai dengan di dunia kerja itu apakah saling berkaitan atau hanya sebatas teori saja, dan apakah itu sangat berdampak gitu Mas di usaha-usaha kita, karena kan saya juga masih merintis usaha juga tapi masih belum bisa merintis gitu loh Mas, karena masih terkendala dan masih stuck di situ-situ aja, seperti itu. Terima kasih. Titik jenuh, kemudian media, ya, Ya, dan pengaplikasian keilmuan. iya. Oke. Kamu saya emet gak apa aku, tapi kalau kalau saya titik jenuh sih bukan sebuah saya maknai sebagai titik jenuh sih sebenarnya. Bukan saya maknai sebagai titik jenuh, tapi lebih ke bagaimana produk ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Contoh, butuh ruang akhirnya jadi sebuah agensi gitu loh. Kalau hanya di situ-situ saja, marketnya cuma segitu aja gitu loh. Okupasinya cuma segitu aja gitu. Tetapi ketika benar-benar di satu titik stuck atau nggak jalan gitu. Nah, ini nih butuh sebuah diferensiasi, kita akan kemana nih gitu. Itu yang pertama, titik jenuh. Yang kedua, media yang dipakai yang paling efektif ya diri sendiri sebenarnya. Kalau dirimu sendiri nggak bisa mengendalikan daya tangkapmu, daya apa gitu, daya risetmu, percuma gitu loh. Mau pakai TikTok kah, mau pakai Facebook kah, mau pakai IG kah, entah itu yang pakai ads yang berbayar kah, kalau benar-benar dirimu sendiri tuh nggak bisa maintain itu ya percuma gitu loh. Itu masalahnya tuh di situ. Dan kebanyakan yang saya temui itu bukan masalah bukan optimalisasinya, tetapi bagaimana riset terkait konten yang kamu buat untuk beberapa media sosial. Kalau ini kaitannya saya sebagai agensi ya, itu yang kurang gitu loh. Benar-benar kalian nggak mau riset, kalian duplikat konten dari lain kemudian kalian sajikan, nggak gitu. Konten itu setidaknya mencakup audiensmu ini siapa gitu loh, kaitannya sama situ. Nah, ketika audiensmu adalah seorang mahasiswa, yang kaitannya sama mahasiswa gitu. Itu. Tapi kembali lagi, risetnya sejauh dan sedalam apa untuk riset konten saja ini loh. Itu sebenarnya kalau masalah penggunaan Instagram, Facebook itu teknis lah gitu loh. Mereka juga punya jam-jam prime time-nya sendiri gitu loh. Percuma kamu punya Instagram yang followersnya banyak tetapi kontenmu kayak gitu ya nggak bisa dikonsumsi gitu loh, nggak ngikat engagement gitu, ataupun TikTok atau apa gitu, percuma gitu kan. Baik lagi ke dirimu sendiri. Tapi kalau pengaplikasian sebuah keilmuan tentang apa yang kami pelajari dulu di kuliah, kepake banget. Mau tanya apa? Fundamental marketing. Kepake banget, apalagi saya dosen, kepake banget toh. Iya kan? Kamu tanya gimana? Mau tanya yang mata kuliah apa? Kepake semua kalau saya. Kalau saya. Iya kan? Kalau kamu tanya dari sisi pekerjaan, kepake semua. Semua mata kuliah. Semuanya kepake, dari matematika, statistik, semua kepake karena background saya memang dosen kan gitu.
Nah, untuk pengaplikasian dalam sebuah usaha, ya kan, baik lagi untuk pengaplikasian dalam usaha, ada beberapa part yang memang ketika di mata kuliah, kayak akuntansi seperti itu, nah itu benar-benar usaha yang kalau di awal mungkin keilmuan itu sedikit terpakai, tetapi ketika ini udah sustain, tanya aja nanti Mas Dimas, ketika ini udah sustain, kepake banget. Kalau memang bangun di awal-awal, rasanya memang mata kuliah ini tuh nggak begitu kerasa gitu. Tetapi ketika udah sustain dan benar-benar market share-nya udah gede, baru semua kepake keilmuan kuliah. Itu jawaban saya. Mungkin ada yang masih bingung? Sudah cukup jelas, Mas. Monggo Mas Dimas, titik jenuh di benang hidup. Titik jenuh apa titik kumpul lagi? Titik kumpul lah. Jadi titik jenuh. Kita nggak usah ngomong ke bisnis dulu ya. Hidup aja itu kan ada titik jenuhnya, ya kan? Bisnis itu kan sama kayak hidup, semua pasti punya titik jenuh, pasti, ya kan? Anggap aja kan sama seperti kita lari ya. Kita lari kan pasti ada capeknya. Kalau capek ngapain? Ya berhenti, istirahat, terus lari lagi. Intinya kan gitu, ya kan? Banyak orang dan banyak motivator itu yang bilang kalau jenuh ingat usaha kalian di awal. Itu kata-kata motivator, bukan kata-kata saya. Saya cuma nyampaikan. Ya kan, intinya jenuh itu kan karena kalian capek, ya kan. Kalau capek istirahat, lari lagi, bikin perubahan di siklus harian kalian. Yang pasti ketika kalian istirahat seperti job desk atau apa-apa itu tetap jalan, ya. Jenuh itu kan cuma jangan terlalu lama lah, ya kan. Soalnya semua pasti mengalami titik jenuh, itu pasti. Nggak cuma tentang bisnis, ya kan. Kalian sekolah waktu SD, SMP, SMA berapa tahun itu, aku yakin pasti ada titik jenuhnya, ya kan. Tapi buktinya apa sampai sekarang kalian bisa kuliah, ya kan. Bisnis juga sama kayak gitu. Kalau kalian tetap konsisten, tetap jalan aja terus, pasti bakalan gede, pasti bakalan ada di titik di mana kalian bisa menikmati itu, ya kan. Jadi jenuh itu hal yang wajar, ya kan. Kalau jenuh atau capek berarti istirahat dulu, habis itu lari lagi, ya kan. Bikin perubahan, ya kayak gitu, ya. Terus apa mana emang? Aplikasi yang berdampak di usahanya Mas Dimas itu yang media yang mana yang media. Media. Ya. Media. Ya. Kalau media sosial, ya kan, media sosial. Kalau di tempat saya yang paling berdampak memang dari Instagram di tempat saya, ya kan. Tapi menurut saya semua media itu bagus. Semua media bagus. Tinggal siapa yang ada di belakangnya, ya kan. Gimana cara kalian untuk memaksimalkan media itu. Gimana caranya, Mas? Banyak. Cek di YouTube cara memaksimalkan TikTok untuk berjualan gimana, Facebook untuk berjualan gimana, dan setiap media itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri, ya kan, punya karakteristik sendiri-sendiri. Semisal kalian mau jualan mobil, ya kan, kalian mau jual mobil di Shopee sama di Facebook Marketplace, ya beda. Contohnya kayak gitu. Pasti lebih cepat laku kalau kalian jual di Facebook Marketplace, kalau jualan mobil, ya kan. Tapi kalau kalian jual anduk atau apa barang-barang yang bisa dikirim dan nggak beresiko tinggi, pasti Shopee itu sangat lebih cocok digunakan, kayak gitu ya. Tapi kalau di tempat saya yang paling berpengaruh selama ini Instagram, ya.
Instagram yang sangat berpengaruh. Makanya sampai sekarang benar-benar saya awasi untuk tetap konsisten posting di Instagram. Tapi memang kalau saya lihat sih apa ya, kalau masih 1-2 minggu, 1 bulan bikin konten untuk Instagram 1 hari 3, gampang sekali, ya kan. Tapi kalau udah 1 tahun, 2 tahun, ya iku mang Mas, titik jenuh ada, tapi tetap harus jalan, ya kan. Tetap harus jalan. Tapi ya wis, asal kalian konsisten, pasti ada titiknya, bukan titik jenuh ya. Ada titiknya kalian akan mendapatkan hasilnya dari situ. Ya. Terus apa lagi tadi? Pengaplikasian mata kuliah ya. Yang paling berpengaruh memang e-marketing tadi aku bilang, ya kan. Karena apa ya? Materi dan dosennya, ya kan. Bukan karena Pak Mus ada di sini, tapi bener. Iki aku bener-bener merasakan. Ya. Oh, gak apa-apa, Pak. Jangan. Nanti sampean sahur duluan, Pak. Gak adil sahur duluan. Enggak, aku lihat ya buyar iki meeting ya. Oh iya. Aku nih. Oh iya. Sama persuratan itu benar-benar tak rasakan ya. Kalau kalian ngomong mata kuliah apa yang paling dirasakan setelah lulus, itu pasti jawabannya tiap orang berbeda-beda, ya kan? Karena ketika sudah lulus dari perkuliahan, kita punya kehidupan masing-masing yang berbeda, ya kan? Kalau semisal yang bekerja di pabrik jadi administrasi, ya pasti yang berhubungan dengan administrasi yang kepake, yang lebih sering kepake, ya kan? Yang paling lebih sering kepake administrasi. Kalau sekarang saya usaha itu hampir semua, tapi yang pasti marketing, persuratan, terus MSDM itu yang paling sering, ya kan? Maksudnya yang paling sering muncul di kehidupan saya waktu sekarang ini, gitu sih. Mandarin. Kalau kayak Mas Fikra kan, oh iya Mandarin. Hayya. Mandarin. Iki bener Pak ya, Mandarin. Iki kelas arare karena Mandarin apa Jepang ya arare? Iya Pak, kelas iya. Jepang. Jepang. Karena saya waktu itu Mandarin ya. Mandarin itu kan orang-orang Chinese lebih banyak di Indonesia daripada orang-orang Jepang ya kan. Walaupun kita dulu dijajah Jepang, sekarang kita dijajah Cina ya kan. Makanya belajar bahasa Cina kita waktu itu. Saya dulu belajar Mandarin itu berarti total 7 tahun. Di kuliah 4 tahun, waktu SMA 3 tahun. Tapi ya kan. Tapi ya yang tak bisa itu aja ya kan. itu aja. Tapi pengaruh, Pak. Beneran, tapi berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Ini hal lucu. Hampir ya, nggak semua tapi 80% lah. Mereka para penjual kain itu Chinese, ya kan. Aku hanya ngomong CC Kamsia itu beda. Emotional touch-nya udah beda. Iya, udah beda. Terus mereka omong-omongan pakai bahasa Mandarin, aku nggak ngerti. Tapi mereka nyebut angka dalam bahasa Mandarin, aku ngerti. Paling nggak aku nggak bisa digoblokir goneka ini. itu beneran. Itu beneran, ya kan. Tapi kalau kalian semua lulus dan mau bekerja di tempat lain, itu saya juga pernah merasakan waktu itu interview ya. Interview bahasa itu memang sangat penting, ya kan. Bahasa itu sangat penting. Kuasai bahasa asing itu minimal 2. Ya satu yang pasti bahasa Inggris ya kan. Yang kedua kalau kalian punya bahasa lain, itu bahasa planet ya. Bahasa Jepang atau bahasa Mandarin itu sangat jadi nilai plus, ya kan? Karena mereka yang punya perusahaan di Indo sekarang itu kan kebanyakan investor dari Jepang, dari Cina, ya kan?
Kalau kalian punya skill untuk berkomunikasi pakai bahasa asing, itu pasti jadi nilai plus. Saya waktu itu di CV saya nyertakan bahasa Mandarin ya kan. Itu benar-benar saya baru ngerasa eman ya kan. 7 tahun Pak, beneran saya 7 tahun. Kuliah 4 tahun sama SMA 3 tahun ya kan. Bisa bahasa Mandarin? Bisa. Ayo coba ngomong bahasa Mandarin. Saya cuma bisa perkenalan Pak, sama angka. Terus mereka ngomong bahasa Mandarin, saya nggak tahu. Nah kok goblok aku kan. Eman, ditanya saya, berapa tahun kamu belajar bahasa Mandarin? 7 tahun Pak. Waduh, izin aku Pak. Tapi kalau waktu itu saya di challenge sama mereka. Kalau kamu bisa ngomong bahasa Mandarin sama saya, kamu tak loloskan. Itu proses interview 7 hari diambil cuma 3 orang. Jadi 1 hari itu ada sekitar 50 orang. Bayangin kalau saya waktu itu bisa ngomong bahasa Mandarin, ya kan? Saya sudah ngambil 1 slot di situ. Ya kan? 7 hari itu proses interview. Dengan 1 hari itu sekitar berapa puluh orang. Itu kan saingannya wis akeh ya kan. Kalau aku bisa diajak ngomong Mandarin, 1 slot aman lah. Tapi sayangnya cuma perkenalan sama angka. Bim, seiling sing iklan yang iwak dicedik kucing ya. Iya. Masih ingat? Jadi iya Pak. Kelihatannya sepele. Nah, tak puterin ya. Pak Mus. Tak puterin ya. Iya. Arek guru ngerti iki. Pak, saya nanti minta iklan-iklannya Pak Mus Pak ya. Soalnya Pak, anak-anak di sini itu tak suruh bikin iklan project anak magang itu loh, anak SMK anak magang itu. Project terakhir tak suruh bikin iklan biar buat referensi. Perlu sing gendeng-gendeng ya. Iya Pak. Lek sing biasa-biasa kan gak masuk ya Pak ya.